Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, orang-orang tua kami, jamaah sholat fardu subuh dan pengajian had subuh. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, taufik serta hinayahnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang berbahagia ini dalam rangka pelaksanaan sholat fardu subuh dan pengajian had subuh. Selawat beriringkan salam tak lupa kita persembahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita memperoleh syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, orang-orang tua kami, jamaah pengajian had subuh, seperti biasa kita akan melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, di mana kajian pada pagi hari ini yaitu berkaitan dengan tajwid yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muammar Lubis SPDI yang alhamdulillah telah hadir di tengah kita bersama. Baik Bapak dan Ibu, orang-orang tua kami, kita mulai pengajian had subuh dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh kemuliaan ini. Allah masih senantiasa memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan yang tidak kalah pentingnya, Allah masih senantiasa memberikan nikmat hidayah kepada kita, sehingga kita semua terpanggil hatinya untuk mendatangi rumah Allah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat subuh berjamaah. Dan insyaallah kita lanjutkan dengan pengajian subuh tentang pembelajaran tajwid. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan dengan solawat yang selalu kita bacakan itu, dengan solawat itu Rasulullah tetap mengakui kita sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan melanjutkan kembali tentang pembelajaran tajwid. Kita masih bersyukur kepada Allah, Allah masih memberikan hidayah kepada kita. Rasulullah menyampaikan di dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. InsyaAllah kita yang berhadir pada subuh kali ini, InsyaAllah nanti akan Allah mudahkan jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang menuntut ilmu itu, kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Orang-orang yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk mencari ilmu, maka dia akan tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia kembali ke rumahnya. Setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah kita tadi, langkah pertama akan menghapuskan dosa, langkah kedua akan dihitung amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kita Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, pagi ini Allah masih memberikan hidayahnya kepada kita, dan kita akan melanjutkan kajian tajwid kita. Belajar Al-Quran itu tidak ada tamatnya sampai akhir hayat kita, karena ilmu tajwid, ilmu Al-Quran itu sangat luas. Maka kita perlu untuk mempelajarinya. Kita bersyukur pengurus BKM Al-Amri
memberikan waktu kepada kita untuk mempelajari kembali Al-Quran. Kita pelajari tajwid setiap minggu subuh keempat. Kita akan belajar tajwid untuk meluruskan bacaan Al-Quran kita. Selama ini anak kita terus yang kita anjurkan untuk belajar tajwid. Kita kapan? Inilah saatnya. Kita bersyukur BKM Al-Amri memberikan waktu kepada kita. Kalau bisa kita aktif rutin setiap subuh keempat kita akan mempelajari tajwid. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belajar tajwid ini lebih enak dia pakai teori langsung praktek, maka kita memerlukan papan tulis. Nanti akan kita bahas hukum tajwid itu satu persatu, kemudian kita praktekkan. Kita baca. Jangan teori saja yang kita pelajari tapi prakteknya tidak. Begitu kita pelajari teorinya, hukum-hukum tajwidnya, langsung kita praktekkan. Maka kita bagi Al-Quran satu persatu. Baik Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Kalau minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang at-tabi'i atau pertanda panjang yang ada di dalam Al-Quran. Kalau tidak salah di bulan yang lalu itu kaum ibu sudah membaca semua. Tinggal giliran bapak-bapak, ya kan Bu? Kita akan lihat juga bapak-bapak nih siapa yang lebih pandai baca Quran. Kita ulangi kembali sedikit tentang pertanda panjang yang ada dalam Al-Quran. Itu ada 3, atau yang sering kita katakan dengan hukum bacaan at-tabi'i atau al-asli. Kita ulangi kembali sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita yang berikutnya. At-tabi'i itu hurufnya ada 3. Yang pertama huruf alif. Ketika ada huruf alif, sebelum huruf alif itu ada huruf yang berbaris fathah atau baris atas. Itu sudah kita kasih contoh di bulan yang lalu. Contohnya wa ma kana. Ma sama ka itulah dia at-tabi'i. Itu sudah kita praktekkan. Ma kana. Yang kedua huruf waw. Waw sukun sebelumnya ada huruf yang berbaris dhammah. Kalimat ku. Yu'minuna. Nu. Kenapa nunya itu panjang? Karena di situ ada huruf waw berbaris sukun. Sebelumnya ada huruf yang berbaris dhammah. Bunyi u. Maka minu itu panjang. Yang ketiga ya sukun sebelumnya ada huruf yang berbaris kasroh, bunyi a, i, u. Itulah pertanda panjang. Contohnya alladzina. Ya mati sebelumnya atau ya sukun sebelumnya baris kasroh. Alladzina. Kemudian yang 3 ini berapa lama panjangnya Ustaz? Panjangnya hanya 2 harakat. 2 harakat itu 2 ketukan. Tidak boleh mana-mana. Wa ma kana yu'minuna alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. Dia hanya sedikit aja panjang. Jangan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimun. Itu dah lebih. Dia hanya 2 harakat.
huruf waw sukun itu? Mana di situ huruf ya sukun itu? Nanti akan langsung kita praktekkan Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian berikutnya kita lanjutkan materi kita tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Nun sukun atau nun mati. Ketika ada huruf nun yang berbaris sukun, kemudian baris tanwin an, tanwin in, tanwin un, itu hukum bacaannya ada 5. Malah hari ini kita pelajari yang pertama, yaitu izhar. Apa itu izhar? Izhar itu artinya jelas. Ketika kita baca Quran bertemu dengan izhar, cara membaca izhar itu jelas. Apa tanda-tanda pertanda izhar itu? Huruf izhar itu hurufnya dulu yang perlu kita tahu. Huruf hijaiyah yang 28 atau 29 itu dibagi kepada 5 hukum tajwid. Izhar, idgham bi gunnah, idgham bil gunnah, iqlab, ikhfa. Ini mau ulang kaji jadi Pak. Dulu waktu SD, waktu MD awal kita belajar ya kan. Kita mau ulang saja. Waktu SD, waktu TK sudah MD awal kita belajar. Cuma kita sekedar mengulang kembali, refresh. Yang dulu sudah kita pelajari mungkin sudah terlupa, kita ulang kembali supaya hukum bacaan nun mati, tanwin an, in, un, baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris 2 di depan. Tanwin an, tanwin in, tanwin un, itu hukum bacaannya ada 5. Yang pertama izhar. Izhar itu artinya jelas. Izhar. Izhar itu berapa hurufnya? Ada 6. Seperti yang saya sampaikan tadi, huruf hijaiyah yang 28 itu atau 29 itu dibagi kepada 5 hukum tajwid. 6 huruf izhar, 4 idgham bi gunnah, 2 idgham bil gunnah, 1 iqlab, 15 ikhfa. Itu nanti akan kita pelajari semua. Yang pertama izhar. Hurufnya ada 6. Ha, ko, ain, ghain, ha, hamzah atau alif. Kapan dia supaya dikatakan seperti ini izhar tadi? Ketika ada nun, huruf nun yang berbaris sukun atau baris tanwin an, in, un, salah satu di antara yang 4 ini, sesudahnya terdapat salah satu di antara huruf yang 6 ini. Itulah izhar. Cara membacanya jelas, jangan didengungkan ini. Contohnya di dalam sholat, gerakan sholat kita itu ada Sami'allahu liman hamidah. Liman hamidah. Nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf ha. Liman, maka bacanya jelas nun sukunnya. Liman, jangan Sami'allahu liman hamidah. Liman izhar. Izhar itu jelas. Nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf ha. Nun sukun bertemu dengan ha. Sami'un alim. Sami'un alim. Tanwin un bertemu dengan ain. Tanwin un sesudahnya ada huruf ain, maka bacanya sami'un. Un jelas dia tanwin atau nun sukun. Jangan didengungkan. Sami'un alim. Sami'un alim. Di dalam surah Al-Fatihah itu ada ya an'amta. Nun sukun bertemu dengan ain. An'amta, maka dibaca an, jelas dia. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta
Izhar artinya jelas. Jadi ketika ada huruf nun yang berbaris mati atau baris sukun, baris tanwin an, tanwin in, tanwin un, kita lihat huruf sesudahnya itu apa. Ketika salah satu di antara yang ada di o, sesudahnya hurufnya boi berbalik, huruf go. Oh, ini izhar. Berarti membacanya harus jelas. Oh, sesudahnya ada huruf alif. Man amana misalnya. Man amana. Man, nah, jelas dia. Man amana. Ini izhar. Ini izhar ini masih seperti yang biasa kita baca. Nanti yang agak berbeda itu di idgham bigunnah sama ikhfa. Kalau izhar ini masih seperti yang biasa. Karena tanwin itu atau nun mati itu asal bunyinya n. Nun mati an, in, un. Cuma bisa dia berubah, tidak dibaca n dia atau an, in, un, gak jelas dia ketika sesudahnya hurufnya berbeda. Ketika misalnya dia bertemu dengan huruf ya, dia menjadi demu, bunyi n-nya hilang. Ketika dia misalnya bertemu dengan huruf a menjadi ikhfa, maka disamarkan antara demu dengan jelas. Itu nanti semua akan kita pelajari. Ini hanya sekedar mengulang kembali, merefresh. Aduh, tak masuk lagi. Tidak ngerti sehari-hari tidak waktu misalnya. Yang penting kita belajar. Yang penting kita belajar. Kita berusaha untuk memperbaiki bacaan. Walaupun tak masuk lagi. Udah masuk kanan keluar kanan. Kalau masuk kanan keluar kiri kan berarti masih lewat di lapangan. Masuk kanan keluar kiri itu masih ada yang nyambung. Masuk kanan keluar kanan. Oh, boleh tidak? Tetap kita belajar. Seperti yang pernah saya sampaikan, ketika kita nanti meninggal dunia ditanya Allah, seperti dalam ayat Al-Quran itu, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, akan kami bangkitkan kamu dalam keadaan buta. Kenapa Allah bangkitkan mereka dalam keadaan buta? Mereka protes kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa Tuhan Engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Di dunia kami dulu bisa melihat, kata mereka. Lalu dijawab oleh Allah, di dunia dulu kamu bisa melihat, tapi penglihatanmu itu tidak pernah kau pakai untuk melihat kitabku, melihat kekuasaanku. Jangankan untuk mempelajari Al-Quran, melihatnya pun kamu malas, kata Allah. Kamu tidak peduli. Didatangkan guru kepada kamu tidak mau belajar. Kamu tidak peduli karena kamu tidak peduli dengan ayat Al-Quran yang kami turunkan. Maka hari ini kami tidak peduli dengan kepada Allah. Namun mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang tidak diperdulikan Allah nanti di yaumul kiamat. Maka kita terus belajar. Walaupun tidak masuk lagi, terus belajar. Ibnu Hajar itu kenapa namanya Ibnu Hajar? Ibnu Hajar itu kan artinya anak batu. Ketika dia merasa belajar terus tapi tidak pernah mendapat, seperti yang saya sampaikan, masuk kanan keluar kanan. Apa yang dia dengar tidak bisa masuk ke otaknya. Apa yang disampaikan gurunya tidak bisa dicernanya. Sehingga suatu hari dia pergi ke hutan. Dia merenung di sana. Ketika dia sambil merenung, dia lihat ada batu besar yang ditetesi satu tetes air. Tapi dia lihat batu ini sudah berlubang karena bekas dari tetesan air yang sedikit tadi. Dia berpikir batu yang sangat keras ketika ditetesi walaupun satu tetes dari satu tetes air, lama-lama batu ini bisa berlubang. Batu yang keras masih bisa dilubangi oleh tetesan air. Berarti hatiku tidak sekeras batu, pikiranku belum sekeras batu. Aku pasti bisa. Terus dia belajar sehingga menjadi seorang ulama besar. Itulah yang kita ambil keberkahan. Dan terus kita mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan dengan mempelajari Al-Quran, Allah turunkan keberkahan Al-Quran untuk keluarga kita. Allah turunkan keberkahan Al-Quran itu untuk anak-anak kita. Ketika anak kita melihat bahwa kita belum mau belajar Al-Quran, nilai inilah yang mereka amalkan nanti. Kita dengarkan mereka dengan Al-Quran. Ketika keluarga itu
balado ibu-ibu pakai mic, ya kan Bu? Ini bapak-bapak juga harus pakai mic. Kita ulang saja dari surah Al-Baqarah ayat 1. Ya, dari sebelah kanan. Ya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa. Nah, itu di ayat kedua tadi, Zalikal kitabu. Zanya kenapa panjang zanya? Padahal di situ tidak ada salah satu di antara yang tiga itu. Huruf alif tidak ada, waw sukun tidak ada, ya sukun tidak ada. Tapi kenapa zanya itu panjang? Zanya itu panjang, itu asal kalimatnya ada huruf alif yang disembunyikan, dirubah dengan baris. Asal katanya atau asal tulisannya seperti ini. Zalika, ada huruf alif yang disembunyikan di situ. Dihilangkan alifnya, dirubah barisnya, diberdirikan barisnya. Kitabunya seperti itu juga. Asal kalimatnya tanya itu ada alifnya, kitabu. Dibuang alifnya, disambungkan dengan huruf ba, tanya diberdirikan barisnya. Maka kitabu menjadi panjang. Zalikal kitabu la raiba fihi. Fihi di situ ada huruf ya, sama seperti alladzina. Fihi. Itulah pertanda panjang. Luar biasa. Lanjut Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika Allahu dammi rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru syawwa'un alaihim anjatakum am lam tunzirhum la yu'minun. Khotamallahu. Tanya tidak panjang Pak Haji, karena di situ tidak ada pertanda panjang yang tiga itu. Dia cepat ya. Khotamallahu
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Azabun. Azanya itu panjang karena ada situ huruf alif. Walahum azabun azim. Walakum ajabun ajim. Wa minan nasi man yaqulu Kunya panjang. yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri Dia juga panjang Pak. akhiri wa ma kum bi u'minin. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون والسفهاء ولكن لا يعلمون. Sadaqallahul azim. Walakin la ya'lamun. Kenapa la ya'lamun lanya itu panjang? Karena di situ ada huruf alif. Itu pertanda panjang yang pertama, huruf alif sebelumnya baris atas atau baris fathah. Walakin la ya'lamun. Kemudian di ayat 10 tadi sudah masuk pelajaran kita yang pertama, izhar. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim. Adzabun di situ ada bun.
banyak itu barisnya tanwin un. Adzabun tanwin un sesudahnya huruf alif atau hamzah, maka dibaca dia adzabun, dijelaskan dia bunyi n, bunyi unnya itu adzabun alim, maka tidak boleh di situ didengungkan. Jangan walahum adzabun alim, salah. Yang betul itu adzabun alim. Nah, itu izhar pembelajaran kita yang pertama. Lanjut Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين صدق الله العظيم. Di ayat 18 tadi juga terdapat izhar. Summum bukmun u. Mun'u. Huruf mimnya itu barisnya tanwin un. Sesudahnya ada huruf ain. Ain itu huruf izhar. Maka membaca bukmun itu dijelaskan bunyi unnya. Summum bukmun. Nah, itu dia. Alhamdulillah. Lanjut Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء
من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Allah Allah. Bapak-bapak ini tak kalah rupanya sama ibu-ibu. Kalau bulan yang lalu ibu-ibu kan lancar, luar biasa. Bapak-bapaknya pun rupanya seperti itu juga. Masya Allah, luar biasa jemaah Masjid Al-Amri ini. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan Al-Quran kepada kita semua. Amin. Lanjut Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna. Mimma. Oh iya. Ada huruf alif. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tajri, rinya panjang karena ada huruf ya berbaris sukun. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Innallaha la yastahyi Innallaha la yastahya an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Yang tadi innallaha la yastahyi ayyat, ianya tidak ada, ianya itu barisnya di bawah. Yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udah. Innallaha la yastahya tahyin. Oh ya, sorry, salah barisnya. Innallaha la yastahyi Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق
haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru wa yaquluna ma fayaquluna madza aradallahu bihadza. Rohnya panjang, ada huruf alif. وَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ fasiqin. Allah. Lanjut. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yafsidu. Amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Untuk ibu-ibu insyaallah bulan depan mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pengajian subuh kita pagi ini dengan materi pembelajaran ilmu tajwid, Allah berikan keberkahan Al-Quran untuk keluarga kita semua. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, semalam saya membaca berita di koran Waspada
isi beritanya itu di dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Islam, Masjid Al-Amri akan melaksanakan kegiatan lomba azan lansia katanya. Ya Pak Haji, 40 tahun ke atas ya? 40 tahun ke atas. Masuk koran semalam saya baca. Mudah-mudahan itu terlaksana. Semua bapak-bapak yang umur tahun 40 ke atas yang ada di lingkungan Masjid Al-Amri ini mendaftarkan diri sebagai peserta untuk memeriahkan itu. Yang ibu-ibu, saya baca di situ menyambung surah Yasin. Betul Bu? Iya membaca surah Yasin. Ibu-ibu lansia juga. Ini luar biasa ini. Jarang ini. Yang biasa dilakukan orang azan anak-anak. Dulu kami panitianya di klinik Mariani Gatot Subroto itu lomba azan tukang becak. Pesertanya semua tukang becak dan peserta itu wajib membawa becaknya ke situ. Itu yang kami lakukan di sana. Ini Al-Amri azan lansia. Ini yang luar biasa. Kalau azan insya Allah bisa semua ya kan Pak. Makanya daftar. Mudah-mudahan kita dukung program PKM itu azan lansia. Sesekali yang lansia, kita yang tua-tua ini azan, sesekali kasih yang muda gitu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup pengajian subuh kita ini dengan sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa liajdadina wa lijaddatina wa liqirabatina wa khususan liabaina wa ummahatina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil umurana wa sahhih ajsadana ونور قلوبنا يا الله بنور القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن ووسع رزقنا بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi kajian Ahad subuh kita yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz kita. Dan dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pengajian Ahad subuh kita. Baik Bapak dan Ibu, orang tua kami, jamaah yang dirahmati Allah, sedikit kami sambung dari apa yang disampaikan Ustadz tadi berkenaan dengan rencana pelaksanaan lomba azan. Memang ada rencana dari BKM untuk dilaksanakan dalam rangka menyambut 1 Muharram, dan insya Allah nanti mungkin dimulai di Agustus kalau nggak ada perubahan, untuk lomba azan bapak-bapak dan ibu-ibunya membaca surah Yasin. Memang ada direncanakan oleh BKM dan mungkin nanti realisasinya pelaksanaannya di bulan Agustus. Baik Bapak dan Ibu, orang-orang tua kami, seperti biasa setelah pengajian Ahad subuh kita akan mengadakan sarapan pagi bersama, di mana pada pagi hari ini yang menjadi ahli waid konsumsinya adalah keluarga Bapak Iswanto dan Bapak Haji Ahmad Kamil Harahap. Kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu keluarga, semoga ini menjadi amal jariah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, orang-orang tua kami, demikianlah pengajian Ahad subuh kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.